Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat modul custom sederhana buat Udo 14. Jadi kita butuh environment itu pertama kita butuhnya Python yang kayak ini sama server buat Udo-nya gitu. Dia ada konfigurasi runnernya Udo dan yang lain-lain yang dibutuhkan. Gitu. Nah, biasanya kita bikin advance Udo kan di installnya di folder ini. Nah, ini kita bisa juga pindahin ke tempat lain gitu. Soalnya ini kan butuh admin privilege, butuh akses admin. Jadi kalau mau gampang kita bisa taruh add-on yang bakalan kita utak-atik itu di tempat lain. Caranya kita buka eh, apa namanya? Kita buka udah konfigurasi ini di VS Code juga bisa atau di Notepad tapi dengan administrator. Ya, kemudian kita tambahin di sini tempat dimana kita mau naruh modul udah yang diutak-atik ini. Nah, udah kita tambahin, terus kita save, kemudian kita restart. Kita klik kanan, kita restart. Ini kita lihat statusnya. Running. Kita tunggu sebentar lagi. Sekarang kita bisa lanjut ke bikin folder udo. Kita bikin tempat udonya. Kita ke Windows Terminal. Nggak pakai akses admin juga nggak apa-apa. Soalnya kita cuma mau nge-read aja. Kita pergi ke sini. Kita ke folder server ini. Oke. Oke, terus caranya dengan cd terus tambahin pathnya. Kalau ada spasi ini nanti pakai tanda petik. Oke, bentar. Oke. Kemudian kita jalanin ini. Perintah ini. Nah, ini perintah ini terdiri dari naik satu folder sini. Nah, ini ke folder Python dan kita jalanin Python. Nah, ini. Kemudian kita udo strip bin. Nah, ini kita jalanin runnernya udo, starternya udo. Jadi dia isinya bisa perintah-perintah buat jalanin udo gitu. Kemudian scaffold. Nah, dari udo bin ini salah satunya adalah scaffold. Artinya dia bikin template baru untuk buat modul udo. Gitu. Kita terus tambahin path di mana dia pengen bikin ininya. Nah, dan apa namanya? Dan dia namanya kita tambahin di sini sebagai folder baru. Kita add aja. Ya, selesai. Coba kita cek di folder ini. Sudah ada. Nah, ini semua nanti kita buka di VS Code. Dan kita bisa mulai mendevelop modul baru. Kita masukkan sini. Nah, kita ke production supervisor. Nah, di sini kita pilih folder ini. Selanjutnya kita ada berapa file. Nah, ini yang pertama ini adalah informasi di mana apa namanya? Informasi dari modul yang mau kita buat ini apa isinya. Ini ada nama. Nah, kita bisa buat kayak gini. Pokoknya intinya ini disesuaikan aja sama yang kita ya mau. Terus ini yang penting juga salah satu ini. Misalnya kalau modul yang mau kita buat membutuhkan sebuah modul yang lain misalnya gitu. Nah, kita bisa menulis di sini. Contohnya MRP atau manufacturing. Nah, di sini. Kalau mau bikin sales, misalnya kita butuh sales kayak gini, gitu.
tergantung nama kode modulnya aja di UDO. Terus nanti ini informasinya, contohnya ini. Terus contohnya kayak gini. Ini namanya add on. Nah, contohnya versinya bisa diubah masing-masing lah. Seperti itu. Kemudian di sini ada init. Ini nanti yang bakalan diimport, bakalan dimasukin. Kalau mau ngeload modul ini nanti ada nih di sini kayak gini. Terus model. Nah, model ini isinya apa aja yang bakalan dipakai buat di database di UDO. Kan di UDO kan pakai database PostgreSQL. Ini nanti yang bakalan dicatat di database tersebut nih masuk sini. Gitu. Nah, saya udah punya kode yang pakai buat contoh. Ada di Medium ini. Nah, kita copy aja ini. Kita kopas semua. Tapi ini kita nah, ini bisa bermacam-macam. Di inherit. Nah, ini karena kita mau bikin modul yang sederhana, kita perlunya gini aja, kita mau nge-extend kemampuan modul dari production, yaitu modul ini apa namanya, model ya, bukan model manufacturing production. Nah, ini kan modelnya ini, kita mau nge-extend ini biar ada satu field lagi nih, ini kita tambahin kayak gini. Nah, ini di sini ya, inherit MRB production, nama model yang tadi, modelnya ini kan. Nah, terus selanjutnya kita bikin field baru, misalnya disetujui pengawas. Nah, ini disetujui pengawas ini namanya, artinya dia kalau misalkan kita inginnya, kalau misalkan dia bikin perintah produksi baru, ini kita bisa nandain kalau ini sudah disetujui sama pengawas atau belum. Oke. Kemudian ini juga bisa jadi contoh satu lagi, yaitu misalnya apa ya, nama pengawas. Oke, string. Nanti buat tampilannya bakal dinamain seperti apa. Oke, cukup. Kemudian di sini kita butuh ini udah dibuat. Sekarang kita bakal coba tes kalau modul ini bisa ditambah atau enggak. Maksudnya bisa kelihatan di model ini atau enggak. Oke. Selanjutnya kita save file ini. Kemudian kita tutup dulu. Selanjutnya di setting. Kita nyalain developer mode. Ya. Selanjutnya kita ke apps. Nah, sekarang kita update dulu. Oke, selesai. Dan kita cari namanya. Nah, ini udah ada nih. Jadi kita udah berhasil membuat modul baru, namun belum sepenuhnya fungsional. Nah, kita install. Oke, sudah. Sekarang kita ke setting. Ini kita tutup dulu.
settings. Oke, kemudian kita ke technical. Kita cari modelnya. Nah ini, mirip reduction sesuai yang tadi. Kita lihat apakah ada apa namanya field ini, dua ini di model tersebut. Oke, ini alhamdulillah sudah ada. Selanjutnya kita cari yang satu lagi. Ini juga sudah ada. Oke. Dan kita selanjutnya akan menampilkan field yang kita tambahin di sini. Oke, jadi kita cek dulu layoutnya. Karena masih di programmer mode, jadi bisa lihat ini. Nah, di sini kita bisa lihat positioning dan segala macam nama ininya. Karena kita mau lihat, makanya mau nambahin di sini. Jadi kita bisa masuk apa namanya? Cari field ini dan kita taruh item di sebelahnya. Oke. Sebenarnya bisa juga diedit di sini. Namun karena kita ingin membuat modul baru yang fungsional, nah maka kita bikinnya di modul baru itu view-nya. Gitu. Jadi kita ubah, kita cari di sini namanya. Nama ininya, nama apa namanya? Nama field yang bakalan berganti nama itu tadi responsible, yaitu ini. Nah, ini kita bakalan bikin sesuatu di sini. Oke. Nah, tapi kita ngubahnya nggak di sini. Kita ngubahnya di sini. Di models, yaitu views. Nah, views XML ini isinya macam-macam. Jadi, dia bakalan, apa yang bakalan ditampilkan di modul tersebut, ini command dari sini. Di sini saya udah ada kode yang bisa dilihat. Oke. Nah, ini apa namanya? Udah lengkap lah intinya. Nah, sekarang kita mau apa namanya? Bikin ini tampil di tempat yang tadi. Jadi user ID itu yang tadi ini. Ya, nah, name-nya dilihat. Jadi kemudian IR UI view ini kita kasih nama seperti ini. Kemudian name MRP production inherited dan MRP production ini nanti disesuaikan. Nah, ini disesuaikan dengan model mrp.production. Kemudian yang ini penting ini inherit ID mrp.mrp production from view. Nah, ini disesuaikan sama ini. Jadi dia target di mana dia bakalan masuk gitu, target view di mana dia bakal masuk. Kita namanya MRI production from view sesuai ini external ID. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita bikin user ID position after. Berarti dia bakalan tulis ini, artinya dia bakalan di setelah user ID yang tadi kita lihat. Kemudian kita tambah satu lagi, yaitu namanya nama pengawas. Oke. Selanjutnya kita save dan kita coba di sini di apps. Nah, salah, sorry namanya ini kita upgrade. Nah, kita tunggu sebentar.
Ini kita tunggu lagi loading. Memang lama tergantung kondisi PC dan internet yang dipakai. Kita lihat lagi manufacturing. Kita create. Nah, ini sudah ada nih. Kita bisa bikin contoh. Misalnya apa ya? Ini kita buat ini. Oke. Save. Oke. Kita setujui pengawas. Namanya admin. Oke. Ini kita save. Kita confirm. Nah, kita butuh add material. Misalnya ini. Kita coba asal aja, kita confirm. Kita save. Nah, dengan adanya dua modul ini, dengan adanya dua field ini, berarti kita bisa sudah menambah add-on modul sederhana ke dalam modul manufacturing gitu. Jadi dengan adanya kedua ini, kita telah berhasil membuat modul add-on buat modul custom sederhana yang bisa diintegrasikan ke modul manufacturing ini. Selanjutnya kita akan mengcopy file folder add-ons yang baru kita buat ke dalam VPS yang kita gunakan. Jadi alamatnya di sini. Oke, kemudian kita pasang ini ya, kodenya di sini. Oke, kita login, masukin passwordnya. Oke, sekarang kita bisa pakai ini. Kita cari folder nami udu di VPS-nya, kemudian kita masuk ke folder udu yang di tempat dimana folder add-on baru kita berada, terus kita pindahin ke folder add-ons ini. Ini kita udah ada beberapa folder add-ons yang udah ada, jadi kita tambahin aja, kita pindah ke sini. Oke. Kita tunggu aja sambil dia loading, sambil dia proses nguploadnya. Oke, kalau udah selesai, kita cek dalamnya sudah bagus semua. Oke, sekarang kita buka putih. Nah, ini kita langsung sambungin aja. Oke, kita pasang kode ini. Oke, selanjutnya pasang ini. Oke, kemudian ini. Kemudian sekarang kita bisa restart server udu di VPS-nya. Ini kita tunggu aja kalau agak lama. Oke, sekarang udah selesai. Sekarang kita tinggal buka.
Oke, selanjutnya sekarang kita udah ada di server VPS, di Udus VPS. Sekarang kita coba install modul tambahan kita. Kita update AppSpace. Oke, sekarang sudah. Sekarang kita cari. Nah, ini ada install. Oke, sekarang kita coba ke modul manufacturing. Nah, ini coba kita lihat. Nah, sekarang ini kita udah ada nama pengawas dan disetujui oleh pengawasnya. Jadi modul ini sudah berhasil diinstal di ERP di ODRP di VPS juga. Jadi kiranya sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.